Malam itu, hujan turun deras sekali. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di luar. Aku sendirian di rumah nenek yang sudah kosong. Beliau baru saja meninggal seminggu lalu, dan aku ditugaskan untuk membereskan barang-barangnya. Rumah ini, sumpah, rasanya beda kalau tanpa nenek. Udara dinginnya menembus sampai ke tulang. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Aku sedang menyortir beberapa buku lama di ruang tamu, saat tiba-tiba ku dengar suara. Tok, tok, tok. Awalnya samar, seperti ketukan dari jauh. Aku diam, mencoba mendengarkan lagi. Ya, jelas sekali, suara itu berasal dari dinding di belakang sofa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara ranting pohon yang bergesekan dengan dinding, atau mungkin tikus. Tapi suara itu terlalu teratur untuk sekadar ranting atau tikus. Tok, 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 lebih pelan. Namun tetap ada. Jantungku mulai berdebar kencang. Rumah ini memang tua. Usianya mungkin sudah puluhan tahun. Dindingnya tebal, terbuat dari batu, bata merah yang kokoh. Aku pernah dengar cerita dari nenek. Dulu rumah ini pernah jadi saksi bisu berbagai kejadian. Tapi nenek selalu mengakhiri ceritanya dengan senyum dan bilang, itu cuma cerita lama. Enduk, aku memberanikan diri mendekati dinding itu. Kutempelkan telingaku. Hening, tak ada suara. Aku menarik napas lega. Mungkin aku cuma halusinasi. Gumamku. Baru saja aku berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan seolah-olah tepat di belakangku. Tok, tok, tok. Sontak aku melompat kaget. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku menatap dinding di depanku. Tidak ada apa-apa. Permukaannya rata. Catnya sudah sedikit mengelupas. Tapi tidak ada celah atau retakan yang bisa menjelaskan. Suara itu, aku meraih senter di meja samping. Menyalakannya, lalu menyorotkan ke seluruh permukaan dinding. Tidak ada yang aneh. Aku bahkan menggeser sofa, berharap menemukan sesuatu di baliknya. Tapi tetap saja nihil. Suara ketukan itu berhenti selama beberapa menit. Aku mencoba menenangkan diri, melanjutkan pekerjaanku. Tapi pikiranku terus tertuju pada dinding itu. Setiap ada hembusan angin, setiap ada suara gemeretak kayu, aku langsung tersentak. Sekitar jam 11 malam, saat hujan mulai reda, suara itu muncul lagi. Kali ini, tidak hanya ketukan. Aku mendengar seperti ada suara gesekan yang sangat pelan. Seperti sesuatu diseret di balik dinding. Aku terdiam, mematung. Gesekan itu diikuti dengan suara seperti desahan tertahan. Sangat samar, nyaris tak terdengar. Tapi aku yakin mendengarnya. Bulu romaku berdiri tegak. Aku segera meraih ponselku. Tanganku gemetar saat mencoba menghubungi temanku, Budi. Tapi sinyal di rumah nenek ini memang selalu jelek. Sial, umpatku. Aku mencoba berpikir jernih. Apa yang bisa membuat suara seperti itu? Apakah ada hewan yang terjebak di dalam dinding? Tapi desahan itu, tidak mungkin itu hewan. Tiba-tiba, suara ketukan itu berubah ritme. Tok, 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 tok. Lebih cepat, lebih mendesak. Dan kemudian, ada suara seperti cakar yang menggaruk-garuk dari balik dinding. Ketakutanku mencapai puncaknya. Aku mundur perlahan, menjauhi dinding itu. Aku melihat sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Tapi entah kenapa kakiku terasa kaku. Suara garukan itu semakin intens, disusul dengan desahan yang semakin jelas. Terdengar seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Dan kemudian, suara itu berhenti. Hening total. Aku menunggu. Napas tertahan. Beberapa detik berlalu. Semenit, 2 menit. Hening mencekam. Aku memberanikan diri menatap dinding lagi. Tiba-tiba, retakan kecil muncul di salah satu bagian dinding. Tepat di tempat suara itu paling sering berasal. Retakan itu memanjang perlahan, seperti ditarik dari dalam. Jantungku rasanya mau copot. Aku melihat retakan itu melebar. Dan dari celah kecil itu, aku merasa sesuatu sedang mengintip keluar. Bukan mata, bukan wajah, tapi seperti bayangan gelap yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun terasa kehadirannya. Bayangan itu seperti menatapku, dan aku merasakan dingin yang luar biasa menusuk tulang. Aku langsung berteriak. Entah kenapa aku bisa berteriak dan berlari keluar dari rumah. Nenek tanpa menoleh lagi. Aku tidak peduli dengan semua barang-barang nenek. Tidak peduli dengan ponselku yang tertinggal. Aku hanya ingin jauh dari rumah itu. Jauh dari dinding tua yang menyimpan rahasia mengerikan. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa merasakan bayangan gelap itu mengintip dari celah dinding. Dan aku
selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di balik dinding itu. Apa yang nenek sembunyikan, dan mengapa sampai sekarang aku masih bisa mendengar suara ketukan itu. Meskipun aku sudah jauh dari rumah tua itu, ketukan itu rasanya selalu ada di dalam kepalaku. Aku tidak pernah kembali ke rumah nenek, tidak setelah malam itu, tapi ketakutan itu, suara ketukan dan desahan dari balik dinding, terus menghantuiku. Setiap malam, saat aku sendirian di kamarku, aku seperti bisa mendengar samar-samar tok, 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 dan bisikan-bisikan dingin yang menyusup ke dalam tidurku. Beberapa minggu berlalu, aku mencoba mengalihkan perhatian, bekerja lebih keras, menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tapi percuma, pikiran tentang rumah nenek, tentang apa yang tersembunyi di dalam dinding, terus menggerogotiku. Rasa ingin tahuku akhirnya mengalahkan rasa takut. Aku tahu aku harus kembali, bukan untuk membereskan barang, tapi untuk mencari tahu. Ada sesuatu yang sangat salah, dan aku merasa, entah kenapa, aku punya tanggung jawab untuk mengungkapnya. Aku menghubungi Pak RT, menjelaskan sebagian cerita, dan meminta ditemani. Pak RT, seorang bapak-bapak ramah yang sudah kenal nenekku puluhan tahun, awalnya ragu. Tapi setelah aku mendesak dan melihat betapa pucatnya wajahku, dia akhirnya setuju. Pagi itu, kami berdua tiba di depan rumah nenek. Matahari bersinar cerah, menghilangkan sebagian kengerian yang kurasakan malam itu. Tapi begitu kami membuka pintu, udara dingin yang menusuk kembali menyergap. Kami langsung menuju ruang tamu. Dinding yang kulihat retak malam itu, kini retakannya semakin jelas, memanjang dari atas ke bawah, seperti garis tipis yang membelah dinding. Pak RT menatapnya dengan kening berkerut. Ini aneh sekali, katanya. Dinding ini dibangun kuat. Tidak, mungkin retak begitu saja. Aku memberanikan diri mendekati dinding itu. Ada bau aneh tercium, samar-samar seperti bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Aku menempelkan telingaku. Hening, tidak ada suara ketukan, tidak ada desahan, tapi bau itu semakin kuat. Pak RT mencoba mengetuk dinding itu dengan buku jarinya. Tok, tok, tok. Suaranya padat, seperti dinding batu bata biasa. Tapi entah kenapa, ada sensasi berbeda yang kurasakan. Seolah ada ruang hampa di baliknya. Sepertinya ada rongga di sini, kata Pak RT sambil terus mengetuk. Atau mungkin ada bagian yang tidak padat. Dia mengamati retakan itu lebih dekat. Ini bukan retakan biasa, enduk. Ini seperti ada yang mendorong dari dalam. Jantungku berdebar lagi, mendorong dari dalam. Pak RT kemudian menemukan sebuah alat sederhana, seperti pahat kecil, di gudang. Dengan hati-hati, dia mulai mencoba memperlebar retakan itu. Setiap ketukan pahatnya, aku menahan napas. Debu berjatuhan. Setelah beberapa saat, retakan itu cukup lebar untuk melihat sedikit ke dalam. Pak RT menyalakan senternya dan menyorotkan ke dalam celah. Aku mengintip dari bahunya. Apa yang kulihat membuatku hampir berteriak lagi. Bukan kerangka, bukan makhluk seram, melainkan lapisan dinding lain. Ya, ada dinding di balik dinding ini. Seolah-olah ruangan ini disembunyikan oleh lapisan tambahan. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku tahu ini salah, tapi aku harus tahu. Pak RT, dengan wajah serius, melanjutkan pekerjaannya. Sedikit demi sedikit, sebuah dinding palsu itu mulai terbuka. Di balik dinding palsu itu, terhampas sebuah ruangan kecil, sempit dan gelap gulita. Udara di dalamnya sangat dingin dan pengap, berbau busuk yang menusuk hidung. Pak RT menyalakan senternya, dan sorotan cahayanya menembus kegelapan. Dan kemudian, kami melihatnya. Di tengah ruangan sempit itu, tergeletak sebuah boneka kayu yang sangat tua dan usang. Boneka itu duduk bersandar ke dinding, dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Di dadanya, ada ukiran kecil berupa simbol yang tidak kukenal. Dan di sekeliling boneka itu, di lantai ruangan kecil itu, berserakan rambut-rambut panjang berwarna hitam. Sangat banyak, seperti tumpukan rambut yang sengaja disimpan. Aku menatap boneka itu, lalu ke tumpukan rambut. Dan kemudian, aku ingat, nenekku punya kebiasaan yang sangat aneh. Dia sering memotong rambutnya sendiri, dan selalu menaruhnya di dalam sebuah kotak kayu kecil. Aku selalu mengira itu hanya kebiasaan orang tua. Tapi kini, ini rambut nenekmu, kata Pak RT pelan, seolah membaca pikiranku. Dia mendekat, lalu menyentuh salah satu helai rambut. Rambut itu terasa dingin dan kaku. Dan kemudian, kami melihatnya lagi. Di balik boneka itu, di dinding yang paling dalam, ada goresan-goresan panjang yang tak beraturan.
seolah-olah sesuatu telah mencakar-cakarnya dengan putus asa. Goresan itu membentuk sebuah pola, entah disengaja atau tidak, yang sekilas mirip dengan huruf-huruf kuno yang tidak kukenal. Tapi satu hal yang jelas, di tengah goresan itu ada ukiran kecil yang sama persis dengan yang ada di dada boneka. Aku menatap Pak RT, wajahnya pucat. Nenekmu, dia tidak pernah bilang soal ruangan ini, bisiknya. Tidak ada yang tahu soal ini. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut ruangan sempit itu, terdengar suara. Bukan ketukan, bukan desahan, tapi sebuah bisikan, sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun membuat bulu kuduku merinding sampai ke ubun-ubun. Bisikan itu mengucapkan sebuah nama, namaku. Aku langsung mundur, terhuyung. Pak RT juga terlihat kaget, matanya membelalak. Bisikan itu terus berulang, memanggil namaku, semakin jelas, semakin dekat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku, membisikannya ke telingaku. Kami berdua keluar dari ruangan itu secepat mungkin, dan Pak RT buru-buru menutup kembali dinding palsu itu. Dia menyuruhku pergi dari rumah itu, dan dia akan mengurus sisanya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Pak RT setelah itu. Aku tidak pernah menanyakannya, tapi aku tahu satu hal. Nenekku bukan sekadar orang tua biasa. Dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap di balik dinding rumahnya. Dan boneka kayu itu, ukiran di dadanya, goresan di dinding, dan suara bisikan itu. Aku tahu, aku telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Sampai hari ini, aku tidak pernah berani bertanya kepada Pak RT tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah aku pergi. Tapi kadang-kadang, aku masih bermimpi tentang boneka itu, tentang rambut-rambut yang berserakan, dan tentang nama yang dibisikkan dari dalam kegelapan. Dan aku tahu, ada rahasia yang jauh lebih besar di balik dinding-dinding tua itu, yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Apakah kamu berani mencari tahu apa arti simbol itu? Atau apa yang sebenarnya terjadi pada nenekku? Atau lebih baik biarkan saja rahasia itu terkunci selamanya di balik dinding tua itu.